Sabang sampai Merauke dan dilanjut dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan anak ibu berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Lanjut Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan anak ibu duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba anak ibu perhatikan pohon anak ibu, anggap seperti pohon. Nah, coba anak ibu amati apa aja yang ada di dalam pohon ini. Sebelum bunga apa dulu? Biji. Ini? Setelah bunga apa lagi? Nah, sekarang coba sebutkan kembali apa saja yang ada di dalam pohon ini. Itu bagian dari apa itu? Bagian dari tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama itu anak ibu nanti dapat menjelaskan bagian-bagian pada tumbuhan beserta fungsinya dengan baik dan benar. Misalnya akar, apa fungsinya, nanti anak ibu identifikasi satu-satu. Yang kedua, anak ibu nanti dapat mendeskripsikan bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sekarang coba anak ibu tonton dulu videonya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong
membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar. Nah, sekarang udah tahu kan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu? Nah, sekarang kita pelajari satu persatu, mulai dari akar. Nah, apa tadi fungsi dari akar ini? Menyerap air Ya, menyerap air dan untuk apa? Untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Tadi katanya akar terbagi dua. Apa saja akarnya? akar serabut, Akar ada dua, akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya, ini apa? Batang. Apa fungsi batang? menegakkan tumbuhan sehingga bisa berdiri dengan kokoh. Kalau tidak ada batang, apakah tumbuhan bisa berdiri? Tidak. Tidak. Jadi batang tak berfungsi untuk menegakkan tumbuhan. Yang kedua, apa lagi fungsinya? Mengangkat air dan nutrisi. Nah, mengangkut air dan nutrisi. Lanjut, yang ketiga, daun. Nah, ini daun. Apa fungsi dari daun? Apa dari fotosintesis itu? Cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Nah, itu fungsi daun. Dan selanjutnya, bunga. Yang mana dari bunga? Nah, jadi alat untuk berkembang biak daripada tumbuhan itu pada bunga. Itulah fungsi bunga pada tubuh tumbuhan. Bunga itu apa saja bagiannya? Mulai dari apa? Putih. Putih. Mana yang putih di sini? Nah, ini contoh putih. Terus? Setelah putih, Sari. nah, di sini juga ada benang sari. Setelah benang sari, mahkota. Dalam bunga ini juga ada mahkota. Terus? Bakal biji. Nah, bakal biji ada di dalam bunga ini. Empat? Kelopak bunga. Kelopak bunga yang mana? Ya? Nah, ini yang di kelopak bunga. Setelah kelopak apa lagi? Dasar bunga. Nah, ini dasar bunga. Setelah dasar apa lagi? Setelah ada dasar ada Tangkai bunga. tangkai bunga. Ini disebut dengan tangkai bunga. Itu bagian dari bunga. Selanjutnya buah. Apa fungsi buah? Melindungi biji dan sebab dari panas. Kalau tidak ada buah, apakah biji terlindungi? Tidak. Tidak. Nah, itulah fungsi buah pada tubuh tumbuhan. Dan selanjutnya, biji. Apa fungsi biji? Sebagai alat pencerahkan, menyerap makanan seperti jagung, padi, kacang tanah, dan lain-lain. Nah, apa tadi contohnya? Jagung, padi, kacang tanah. Apakah kamu sudah mempraktekkan biji itu bisa tumbuh? Sudah. Di bagian apa? Biji apa? Biji jagung sudah dicoba? Apakah dia tumbuh? Tumbuh menjadi jagung lagi? Ya, itu fungsi dari biji. Nah, sekarang anak ibu sudah duduk berkelompok. Ibu bagi menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2. Dan kita akan mengerjakan LKPD. LKPD akan ibu bagikan. Nanti kerjakan secara berkelompok. Semuanya harus bekerja sama. Nah, ini LKPD yang 1, kelompok 2. Nah, perhatikan dulu LKPD-nya. Yang pertama, anak ibu bikin dulu yang di lampiran soal A. Jawabannya ada di bawah. Nah, yang kedua, bikin nama kelompoknya. Di sana kan ada kelompok 1, kelompok 2, bikin nama anggotanya. Nah, kerjakan di sini kan kita disuruh membuat fungsi dari bagian-bagian. bagian tumbuhan. Materinya sudah diberikan tadi kan?
Nah, materi. Nah, sekarang silakan Anda diskusikan bersama temannya di kelompok. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah siap diskusi kelompok 1 dan 2? Nah, silakan kelompok 2 tampil ke depan untuk mendiskusikan hasil kelompoknya. Semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang satu fungsi akar. Bagian fungsi akar adalah bagian untuk melakukan fotosintesis. Empat, fungsi buah melindungi biji dan sebagai cadangan makanan. 5, fungsi bunga alat perkembangan biakan generatif. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan cepat. Tunggu dulu. Apakah jawaban kelompok 1 sama dengan kelompok 2? Sama. Nah, apakah jawaban yang diberikan kelompok 2 itu benar? Benar. Nah, silakan tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 lagi yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan akar. Fungsi bagian tumbuhan untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Fungsi batang menegakkan tumbuhan sehingga bisa berdiri dengan kokoh dan mengangkut air dan nutrisi. 3, daun. Fungsi bagian daun untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, buah. Fungsi buah adalah melindungi biji dan sebagai cadangan makanan. 5, bunga. Fungsi bunga adalah alat perkembangbiakan generatif. Nah, Segitu saya dari bertanya kami. dulu, tunggu dulu. Berapa macam akar? 2. Apa saja akarnya? Akar
Akar tulang dan serabut. Fungsi daun tadi apa? Untuk melakukan fotosintesis. Macam-macam daun apa saja? Daun menjadi, menyirit, melengkung, Nah, Bapak tadi menjari, menyirip, melengkung. Nah, itu saja dari macam daun. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 2 tadi? Sama. Apakah benar jawabannya itu? Nah, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang anak ibu sudah paham kan tentang dari bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya? Siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Coba lihat. Tumbuhan dapat berdiri tegak karena memiliki bunga, buah karena ada akar. Kalau tidak ada akar, apakah bisa tumbuhan berdiri tegak? Tidak. Coba deh, misalnya menanam bunga yang tidak ada akar, apakah dia akan tumbuh? Tidak. Itulah pentingnya akar pada tumbuhan. Ibaratnya tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan, kaki, yang memiliki peran dan masing-masingnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Adakah yang mau bertanya? Nah, kita lanjutkan nanti pembelajaran berikutnya di minggu depan. Apakah ada yang merasa kesulitan di dalam pembelajaran ini? Mudah dipahami? Tidak ada yang sulit? Kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berjemaah.